halo Bung Rocky, kita lanjutin ngobrol soal politik ya. Sejak pekan kemarin ini heboh ini karena ada soal gugatan ya di PT UN terhadap kebijakan presiden dan juga Menteri Dalam Negeri penunjukan pejabat sejumlah kepala daerah. Karena ada total, kalau total sampai tahun 2003 nanti ada 272, Bung Rocky. Kalau sekarang ini baru sekitar 180-an atau berapa gitu yang sekarang yang sudah dilantik oleh Pak Jokowi. Nah, ini kenapa kemudian jadi heboh? Karena yang mengajukan gugatan itu salah satunya sebenarnya, bukan dia sendiri ya. Ini namanya Gustika Fardani Yusuf. Dan orang kemudian mengkaitkan ini karena ini adalah cucu dari Bung Hatta. Ini kelihatannya ini ya, putri dari teman kita nih, Mbak Halida nih ya, Bung Rocky ya. Iya, saya kenal Halida. Dulu saya masuk FISIP, Halida asisten Ibu Miriam Budiarjo, mengajar pengantar ilmu politik. Ya. Dan jadi ini kisah ini seolah-olah saya teringat cerita Hans Christian Andersen, H.C. Andersen, tentang seorang anak yang menegur raja yang dielulukan rajanya berpakaian sutra, padahal sebenarnya rajanya sedang telanjang tuh. Jadi Gustika ya. Gustika itu mengembalikan ingatan kita pada penipuan politik. Dan betul bagi dia, dan kita mesti sambut gembira bahwa ada seorang millennials yang berpikir rasional, yang masih punya akal dan menganggap bahwa di mana-mana pemilihan umum itu ada legitimasi. Legitimasinya adalah suara rakyat. Kalau sekarang 270 pemimpin Indonesia itu tidak punya legitimasi karena dia diangkat, bukan dipilih, bahkan ditunjuk langsung. Jadi sebetulnya Gustika ini mewakili satu alam pikiran yang betul-betul paham bahwa demokrasi harus diasuh melalui legitimasi. Jadi itu intinya tuh ya. Mungkin dia baca-baca buku ilmu politik dari ibunya, tetapi lebih dari itu saya tahu bahwa banyak anak muda yang punya kepekaan karena melihat bahwa demokrasi Indonesia itu kok buruk sekali ya, nggak ada kompetisi, bahkan orang yang udah dipilih untuk jadi presiden justru nyari presiden di luar partainya kan, itu semua hal yang nggak pernah kita bayangkan, apalagi kalau kita ingat bahwa ini cucu Pak Hatta tuh, berarti dia tahu bahwa Dr. Muhammad Hatta, Dr. Andes Muhammad Hatta lah yang pertama kali membuka kesempatan melalui maklumat nomor X itu supaya partai politik tumbuh. Jadi saya kira dia tahu bahwa ayahnya atau kakeknya pasti tidak nyenyak di alam sana kalau melihat demokrasi Indonesia itu tidak dipilih tapi ditunjuk tuh. Jadi itu saya kira dimensi batin yang bisa saya baca dari kegelisahan saudari Gustika itu tuh. Nah, itu sebetulnya memalukan para politisi karena seorang putri yang remaja atau yang masih muda itu mampu melihat etika politik, sementara orang-orang di sekitar perpolitikan Jokowi itu seolah tutup mata dan menganggap bahwa presiden betul-betul memakai baju sutra padahal beliau telanjang, dan itu yang ditemukan oleh Gustika tadi. Ya. Dan ini memang menarik. Saya kira yang paling banyak disoroti oleh publik itu sekarang adalah yang terjadi di Jakarta gitu ya. Karena ini langsung head to head lah dengan Anies. Karena ini juga gubernur yang di PJ-nya ditunjuk. Bahkan ini yang lebih parah di Jakarta ini adalah ini orang istana yang masih merangkap jabatan, kan gitu ya. Nah, yang paling dapat sorotan. Tapi di daerah-daerah kan pasti juga muncul konflik semacam ini. Seperti kemarin ketika di Aceh, ketika Anies Baswedan izinnya dicabut oleh Pemprov, izin penggunaan taman dan sebagainya. Kemudian orang melihat siapa ini? Kok Pemprov tiba-tiba melakukan semacam itu? Kelihatannya nggak mungkin di Pemprov Aceh. Oh, ternyata karena gubernurnya juga pejabat yang ditunjuk oleh pemerintah, kan gitu-gitu. Orang mengaitkan semacam itu jadinya, Bung Rob. Itu rasa malu mereka yang ditunjuk, mesti ya merasa bahwa saya ini ditunjuk. Artinya saya bukan mewakili rakyat, saya mewakili istana tuh. Kan mestinya ada pengalaman batin begitu kan. Oke, karena saya diwakili istana, maka seharusnya saya nggak membuat keputusan yang akan dicap sebagai pesuruh istana. Kalau Pak Jokowi sekedar petugas partai, ini gubernur-gubernur kepala daerah yang ditunjuk Jokowi melalui Mendagri itu adalah pesuruh istana tuh. Masa pesuruh mau mengambil keputusan, kan nggak boleh gitu. Jadi itu etik itu yang nggak ada di kita tuh. Harusnya kalau dibilang ya itu pejabat sementara, ya boleh, tapi 2 minggu. Masa jabatan sementara itu
2,5 tahun. Jadi separuh dari pemilu seseorang memerintah tanpa mandat rakyat. Jadi ngapain dia ngatur-ngatur Anies di situ kalau dia nggak dapat mandat dari rakyat? Justru rakyat ingin Anies ada di situ. Jadi sekali lagi sama juga dengan DKI itu saya perhatikan Bu, seolah-olah gubernur DKI sekarang itu dia dipilih rakyat sehingga dia sesuka-sukanya tuh mengambil kebijakan ini. Dia nggak boleh ambil kebijakan. Dia cuma disuruh nungguin kantor yang ditinggalin Anies, nungguin doang, nggak boleh ambil keputusan di situ. Kalau dia mau ambil keputusan, dia mesti minta pada rakyat, boleh nggak saya ambil keputusan? Dan rakyat bilang boleh. Kenapa? Kapan dia bilang boleh? Ketika dia dipilih oleh rakyat. Kan dia nggak dipilih rakyat. Jadi bagian paling elementer dari demokrasi nggak dipahami. Yang paham adalah Gustika tadi yang paham. Itu bukan demokrasi. Demokrasi itu dipilih, bukan ditunjuk, apalagi diangkat atau disuruh untuk menghalangi orang lain bahkan. Jadi itu intinya. Jadi kita bisa bayangkan mulai sekarang, kita bisa perluas argumen Gustika bahwa pemilihan yang tidak berdasarkan election itu tidak ada legitimasi. Dan lebih berbahaya lagi, pemilihan itu ditunjuk langsung oleh presiden, dan presiden sedang bersaing dengan Anies. Berarti semua gubernur akan disuruh untuk menghalangi Anies. Kira-kira begitu logika Gustika tuh, kalau kita tambahkan ya. Kalau anak-anak muda, anak generasi milenial menyebutnya ini sebagai gubernur giveaway, gitu, Bung Rocky. Apa? Giveaway. Oh, giveaway. Ya. Mereka punya istilah sendiri itu. Ya itu yang terjadi kan, dan kan mereka bergaul dengan milenial dunia yang juga membaca Indonesia dan menganggap bahwa apa gunanya kita bikin demokrasi dari sejak reformasi yang pada akhirnya berujung pada penunjukan. Apa gunanya Muhammad Hatta sebagai Perdana Menteri atau Wakil Presiden pada waktu itu mengeluarkan maklumat X supaya berdirikanlah partai politik karena itu adalah kebanggaan kita. Marilah berpolitik dengan partai itu, berarti marilah memulai demokrasi dengan memilih wakil-wakilmu, bukan dengan menunjuk wakil-wakilmu. Kan itu perintah konstitusi yang diwujudkan melalui kemampuan berpikir tajam dari Muhammad Hatta. Muhammad Hatta menghendaki supaya persaingan politik itu betul-betul fair. Karena itu dia anjurkan orang dirikan partai politik. Mungkin pada waktu itu Hatta menganggap bahwa oke, dengan partai politik kita bisa memewahkan kehidupan politik. Tapi Hatta mungkin kurang menduga bahwa harusnya Hatta juga katakan bahwa di luar partai politik silahkan ada calon-calon independen yang dilakukan rakyat boleh maju. Nah sekarang fenomena itu terjadi itu. Bu Anies sebetulnya calon independen yang kemudian ditawar oleh Nasdem, dan Anies merasa bahwa ya secara pragmatis memang memerlukan kuota 20%. Tapi sekali lagi pemilihan presiden yang dimaksudkan oleh Gustika itu adalah pemilihan kepala daerah yang dia maksudkan, pemilihan yang dibayangkan oleh kakeknya, yaitu pemilihan demokrasi di tingkat lokal. Kenapa? Karena demokrasi mulai dari tingkat lokal. Kalau nasional ya kalau ada pemimpin yang kuat ya terpilih. Tetapi di tingkat lokal kan kita mesti hidupkan bahwa setiap bupati, setiap wali kota itu dipilih oleh rakyat. Itu yang namanya pesta tuh. Jadi sekali lagi kita dorong supaya publik menghormati demokrasi dengan mendorong judicial review atau bukan judicial review. Kelihatannya mereka ngambil strategi lain, Bung Rocky. Mereka tahu kalau judicial review udah berarti mereka PTUN nih prosedurnya yang mereka. Iya betul. PTUN aja kan. Jadi apapun mau judicial review, PTUN, tapi di belakang itu ada akal sehat untuk menghidupkan semangat berdemokrasi. Jadi selamat buat millennials yang betul-betul menuntun kita semua supaya berpikir bahwa demokrasi itu artinya mulai dari garis start nol, bukan garis start yang dipasang oleh istana. Dan garis start itu udah dekat finish namanya. Iya. Dan yang menarik gini ya, saya jadi mikir-mikir, jangan-jangan semua ya, semua perubahan ini, penundaan pemilu dan kemudian tidak masa penunjukan para pejabat, ini sebenarnya ini merupakan effort yang besar yang dilakukan oleh Pak Jokowi untuk menghalangi Anies. Saya jadi mikir-mikir seperti itu, kan dulu munculnya semacam itu. Kenapa? Karena kita melihat apa yang dilakukan oleh pejabat gubernur DKI Jakarta ini. Dia baru saja mengganti seorang sekda. Bayangkan ada seorang pejabat gubernur mengganti sekda, dan meskipun ketika saya cek ini memang bukan orangnya, bukan disebut orang Anies ya kan. Kalau sekda itu kita tahu dimajukan 3 orang dari provinsi itu dan kemudian yang memilih adalah presiden kan gitu. Jadi yang dipilih adalah Marullah nih sekda yang sekarang, dan itu bukan pilihan Anies gitu juga. Jadi dan saya mendapat cerita bahwa ini sebelumnya Anies juga sudah mengajukan melakukan hal yang sama dengan dilakukan oleh Heru.
tapi tidak disetujui oleh istana. Nah sekarang begitu Heru yang masuk langsung disetujui oleh istana gitu. Kita bisa lihat nanti, mungkin bulan depan pejabat gubernur, bukan pejabat gubernur sebetulnya, pesuruh istana yang sedang memimpin Jakarta akan disuruh oleh istana untuk menghidupkan kembali pulau reklamasi. Kira-kira begitu. Jadi gampang betul. Dan Anies akan dideanisisasi di DKI itu. Demikian juga di Aceh yang kedudukannya sama. Jadi mungkin tahun depan dihitung bahwa udah itu Anies tidak mungkin bicara di provinsi-provinsi yang ditunjuk langsung 270 kabupaten kota itu. Tapi orang nggak peduli lagi bahwa Anies nggak ada soal, sampai di bandara doang nggak ada soal kan. Sebagai turis juga itu ngapain? Kan udah mulai dipersoalkan Anies itu ngapain, dia calon presiden apa bukan tuh? Kan jadwalnya belum. Iya, bilang aja Anies lagi melakukan traveling seminar atau traveling political seminar. Kan gampang mengatakan supaya terhindar dari, nanti kan si gubernur akan bilang Anies nggak boleh masuk di sini karena jadwal pemilu belum. Oh, dia bukan datang buat pemilu, dia datang untuk seminar, diundang oleh BEM, masa melarang tuh dengan efek elektoral tuh, kan begitu. Karena nanti ada yang cemburu kan, Paris, Erick Thohir cemburu, Ganjar cemburu tuh. Tapi Ganjar nggak pernah dilarang, Erick Thohir juga nggak pernah dilarang. Apakah Erick Thohir datang ke tempat-tempat kerumunan itu sebagai menteri? Bukan, sebagai calon presiden. Ganjar juga sebagai calon presiden. Memang jadwal elektoralnya belum diresmikan. Tetapi apa gunanya jadwal elektoral itu kalau orang udah menganggap udah saatnya untuk memilih presiden? Lain kalau Indonesia itu teratur, maka orang akan ikut aturan formal. Tapi kan Indonesia kan berantakan kan. Yang disebut jadwal presiden itu adalah jadwal untuk Ganjar, bukan untuk Anies. Karena itu Anies nyelonong. Yang disebut sebagai pencapresan itu tunggu bulan Februari atau bulan berapa. Tapi Nasdem merasa deklarasikan aja tuh. Karena euforisme ada tuh. Jadi semua ini berlangsung karena memang aturan itu nggak jelas. Tidak jelas aturan itu dipakai untuk menguntungkan calon dari Presiden Jokowi. Ya. Dan memang kalau selama dia belum resmi disahkan resmi sebagai calon presiden dan kemudian ada jadwal kampanye, nggak terikat aturan apapun. Masa orang kan justru aneh kan, dia dilarang karena lakukan kampanye di luar jadwal. Lo kampanye belum dimulai kok gimana? Lain kalau jadwal kampanye udah ada, terus Anies mesti hari Senin, dia lakukan hari Sabtu, itu baru melanggar. Ini nggak ada jadwal kampanye, ngapain ngelarang Anies? Anies datang ke situ bukan buat kampanye, memang kampanyenya nanti masih setahun lagi. Anies ke situ untuk membaca keadaan keresahan publik, karena dia berupaya untuk mengerti Indonesia itu. Kan soal DKI dia udah ngerti, tapi Indonesia dia belum mengerti, maka dia pergi. Jadi bagaimana melarang orang untuk mengerti Indonesia? Justru dorong semua orang untuk mengerti Indonesia sampai ke pelosok-pelosok, masa menghalangi itu. Ya. Dan ini saya kira mungkin tidak pernah dibayangkan oleh istana gitu ya, bahwa tadinya kan mereka membayangkan dengan diamputasi Anies sampai 1 periode saja dan tidak kemudian ditempatkan PJ, dia akan kehilangan panggung. Itu mungkin kelihatan dulu dipikirkan begitu. Ternyata justru dengan dia tidak menjabat gubernur, dia punya keleluasaan untuk berkeliling ke seluruh Indonesia. Itu di awal kan di FNN kita pernah bahas itu, bahwa Anies akan diingat sebagai pemimpin Jakarta. Tapi kemudian Anies akan diingat sebagai memimpin dari Jakarta. Dan itu mudah sekali itu. Jadi sekarang Anies siapa? Dia bukan pemimpin Jakarta memang, tapi dia sedang memimpin dari Jakarta tuh. Karena itu dari Jakarta dia mondar-mandir ke seluruh daerah tuh. Itu hal yang mudah aja, biasa aja. Jadi jangan soal-soal yang formalistik itu dipakai untuk menghalangi orang yang ingin mengerti Indonesia tuh. Anies bisa jadi presiden, mungkin dia nggak akan jadi presiden karena 20% nggak akan dia peroleh tuh. Tetapi dia punya kesempatan untuk beredar ke Indonesia tuh. Jadi biarin aja kan. Jadi ngapain sih larang-larang Anies beredar tuh? Kan semua orang berhak untuk hak asasi manusia adalah berpindah tempat itu. Yang nggak mau berpindah kekuasaan justru yang melanggar hak asasi manusia. Oke. Terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky. Ini intinya. Thank you. Oke.